Halo teman-teman, saya Priscilla Dianggita Yasati, mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai self-love. Di era saat ini sebenarnya istilah self-love sendiri sudah tidak lagi asing di telinga kita, karena sudah semakin banyak orang yang lebih terbuka akan perspektif baru dan lebih aware terhadap diri sendiri. But before I start, I have a few questions that you might answer to yourself. The first one is, what defines you as a person? And the last question is, what makes you you? Karena pembahasan saya kali ini adalah mengenai self-love, maka saya akan menyebutkan definisi dari self-love itu sendiri. Self-love atau cinta diri merupakan keadaan di mana kita sebagai individu menjaga dan menghargai diri sendiri tanpa mengorbankan perasaan hanya untuk kebahagiaan orang lain. Banyak perasaan, perjalanan, dan juga cara yang sudah saya lalui hingga akhirnya saya bisa merasa bahwa saya mencintai diri saya sendiri. Di usia saya yang terbilang masih sangat muda, 18 tahun, I feel like I've been going a lot of things in my life. Mulai dari merasakan kehilangan, melewati stages of grief, and I did lose my own self. Mungkin bagi Anda yang semoga tidak pernah merasakan kehilangan diri sendiri bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita bisa kehilangan diri sendiri? How to figure it out? Apa yang dirasakan? Dan mungkin berbagai bentuk tanggapan lainnya. Hal yang saya rasakan adalah ketika saya merasa bahwa banyak sekali beban yang menghantui saya. Rasanya saya selalu berada di bayang-bayang di mana saya harus bertanggung jawab atas segala bentuk perasaan orang lain, di mana saya selalu merasa kurang dan bentuk perasaan ganjil lainnya. Kemudian karena saya bukan termasuk individu yang suka bercerita terhadap orang lain, maka cara yang saya lakukan untuk merilis perasaan saya adalah dengan bercerita terhadap diri sendiri atau melalui tulisan. Dan cara yang pasti pernah kita lakukan adalah dengan mengunci diri di kamar, menangis, kemudian mendramatisir setiap perasaan sepi dan sedih. And that's totally okay. Dahulu pemikiran saya adalah saya hanya bisa bahagia hanya jika saya mendapatkan validasi dari orang lain. Dan bahkan saya menaruh banyak ekspektasi ke orang sekitar saya, orang terdekat, keluarga, teman, untuk mendefinisikan arti bahagia itu sendiri ke saya. Dan pada akhirnya bukan hanya pressure terhadap orang lain untuk membuat diri saya merasa bahagia, worthy, enough, namun ternyata juga pressure untuk diri saya sendiri. Perlahan saya sudah tidak lagi mengenali diri saya karena orang-orang di sekitar saya pergi begitu saja. Dan kemudian sehingga saya merasa tidak lagi dihargai, saya selalu merasa kecil dan bentuk perasaan insecure lainnya. Dan perasaan tersebut tidak hilang hanya dalam waktu sebulan, 2 bulan, namun ternyata menjadi penyakit hati yang menahun. Setahun, 2 tahun berlalu dengan berbagai gejolak, tantangan, dan juga cara yang berulang kali saya lakukan dan berulang kali terjadi. Dan di dalam proses saya keluar dari perasaan bersalah dan kehilangan diri sendiri itulah, akhirnya saya mau mencoba untuk move forward dan mengenali apa yang sebenarnya saya inginkan, apa yang sebenarnya saya butuhkan. Dan jawabannya adalah diri saya sendiri. Turning point saya adalah ketika kakak laki-laki saya memeluk saya, kemudian beliau berkata, "Whatever happens, happens." Harus belajar mengikhlaskan bahwa semua orang memiliki masanya. Sejak saat itu, saya akhirnya mau mencoba dan belajar untuk bangkit, melupakan setiap penyakit hati yang saya tanam, melupakan setiap harapan yang justru saya berikan bukan ke diri saya sendiri, melainkan ke orang lain. Dan pada akhirnya saya belajar bahwa kunci utamanya adalah dengan menjauhkan pemikiran negatif, bahwa kita harus membuang jauh semua negatif self-talk yang ada di diri sendiri. Dan cara utamanya adalah dengan kita fokus untuk mengembangkan diri, sehingga Anda juga bisa mengetahui bagaimana perbedaannya ketika Anda di masa terpuruk dan bagaimana Anda ketika di masa yang sudah jauh lebih baik. Kita sama-sama tahu bahwa setiap proses itu tidaklah mudah, namun kita juga harus membuka diri terhadap segala proses yang ada untuk melihat sejauh apa nantinya kita melangkah. Dan begitu kita tahu bahwa prioritas utama adalah diri sendiri, dari situlah kita bisa sadar untuk bangkit, sadar betapa berharganya diri sendiri. Sadar bahwa bahagia itu bukanlah orang lain, melainkan diri sendiri. Your relationship with yourself is the most important thing, because how can you expect to give love if you can't give yourself first? Always check up on yourself just by simply remember, when was the last time you are thankful for yourself? Know your worth and remember that no one is you, and that's your superpower. And last, an English actor, Robert Morley, once said, "To fall in love with yourself is the first secret to happiness." Sekian TED Talk saya hari ini mengenai perjalanan self-love saya dan bagaimana saya memahami untuk lebih mencintai diri sendiri. Saya Priscilla Dianggita Yasati, mohon pamit undur diri, and thank you.